ketika Indonesia mulai bicara masalah hilirisasi, industrialisasi nasional, ketahanan pangan, ketahanan energi, swasembada, dan bagaimana mengurangi ketergantungan kepada asing, media barat yang ini mulai kepanasan. Tiba-tiba muncul framing, nasionalisme ekonomi itu berbahaya, resiko fiskal, otoritarianisme, negara itu terlalu dominan. Dan kalian tahu nggak sih, nih ternyata bukan cuma Indonesia yang pernah di-framing sama media yang namanya The Economist ini. Lihat aja nih, framing mereka ke China dulu, The Great Fall of China, China Slow Down, Peak China, The Struggle to Reform China's Economy, China's COVID Failure. Narasinya tuh konsisten. China dianggap terlalu nasionalistis, negaranya terlalu ikut campur, industrialisasinya terlalu agresif, dan model ekonominya dianggap gak akan bertahan. Tapi, liatin China sekarang. Setelah puluhan tahun di framing kayak gitu sama di media barat, China justru malah jadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Mereka mendominasi manufaktur global, leading di EV, baterai, dan bahkan sektor teknologi yang lainnya. Jadi rival utamanya US bahkan di berbagai sektor strategis. Nah, sekarang coba kita lihat ke Indonesia. Begitu Indonesia mulai percaya diri untuk mengelola SDA-nya sendiri, mulai bicara masalah industrialisasi, mulai memperkuat peranan negara, dan terus nih ngomong presiden kita, hilirisasi gitu ya. Langsung keluar headline kayak gini, jeopardizing the economy and democracy. Framingnya, baunya kecium banget sinonimitasnya dengan apa yang China hadapi. Yang terbaca daripada framing penuh sinonimitas itu, nih, negara berkembang yang mulai nasionalistis itu patut dicurigai. Negara yang memperkuat industrialisasinya disebut berbahaya. Negara yang intervensi ekonomi dianggap anti pasar. Negara yang mencoba lebih mandiri dianggap mengancam demokrasi dan stabilitas. Padahal kalau kita mau lihat nih, contohnya negara barat sendiri, Amerika tuh sampai bail out triliunan dolar saat krisis. Eropa itu subsidi industri dan energi besar-besaran. Jadi agak aneh aja, kalau giliran bukan gengnya mereka, negara-negara berkembang nih, langsung dituduh macam-macam. Karena kenyataannya, negara berkembang yang mulai mandiri dan berdiri tegak itu memang nggak terlalu menguntungkan bagi arsitektur ekonomi global yang selama ini didominasi negara maju. Makanya nggak heran kalau framingnya yang dulu dilempar ke China, karena sekarang China sudah luar biasa, pelan-pelan mulai ditiupkan juga ke Indonesia. Dan lucunya lagi, narasi yang kayak gini sering langsung diamini sama aktivis-aktivis pro barat di dalam negeri. Ya, nggak usah gue sebut ya namanya, nanti pada kangen sama kakek-kakek 95 tahun. Tapi ingat, kritik itu tetap penting. Pemerintah tetap harus diawasi. Kalau salah ya harus benar-benar dikritik. Tapi jangan juga mengaburkan substansi kritiknya. Jangan juga membuat opini media internasional seolah fakta absolut yang nggak boleh dipertanyakan. Karena China udah jadi bukti bagaimana media barat bisa skeptis terhadap negara yang mencoba mandiri lewat kekuatan negaranya sendiri. Dan faktanya, dengan segala framing buruk itu, China tetap tumbuh menjadi kekuatan dunia. Jadi mungkin masalahnya bukan Indonesia terlalu bahaya. Mungkin Indonesia mulai terlalu mandiri. The rest, judge for yourself, don't get lost in the noise.